Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah praktikum AKL. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kasus 1, masih pada kasus 1 instruksi 3 ya. Ini berkaitan dengan kegiatan operasional persekutuan tahun 2011. Bisa saudara lihat pada buku kasus saudara. Di sini tanggal 2 Januari disetujui masuknya Tika sebagai anggota firma baru dengan cara investasi. Oleh sekutu, Tika mendapatkan 1/5 bagian modal dan laba dari laba rugi ya, dengan investasi tunai sebesar 25 juta. Kemudian modal baru ditetapkan di sini sebesar 110 juta. Goodwill dan bonus diberikan Tika kepada Sani dan Rina dengan jumlah yang sama besar. Ya, dengan jumlah sama besar. Goodwill dan bonus. Coba ini nanti saudara kasih garis bawah goodwill dan bonus ya. Oke, kemudian beberapa transaksi ini pembelian kendaraan untuk operasional ya. Kemudian sisanya ini saudara lihat sebesar 10 juta dibayar tunai, sisanya dibayar dengan wesel. Berarti ini nanti muncul utang wesel. Pelunasan utang wesel berarti saudara nanti menghitung bunga ya. Ada pembelian, penjualan, penerimaan piutang, pelunasan utang, pembayaran gaji, dan pembelian supplies. Kemudian ada pencairan deposito, berarti nanti ini mengakui penerimaan pendapatan bunga ya, membayar utang gaji, membayar utang biaya, membayar macam-macam biaya, utang PPh ya, membayar utang PPh, mengambil kas ya, membayar utang PPN, penghapusan piutang dagang, dan penjualan tunai. Ini nanti silakan saudara buat jurnal umumnya ya. Kemudian saudara lihat data penyesuaiannya ya. Persediaan supplies masih tersisa 560, berarti ini nanti pengakuan penggunaan supplies ya. Terus uang muka biaya ini tinggal 300, berarti nanti saudara lihat saldo akhirnya berapa, saudara kurangi sehingga muncul 300. Yang ketiga pengakuan utang gaji ya. Kemudian pencatatan utang bunga wesel, persediaan akhir barang dagangan ya, berarti ini penyesuaian persediaan. Pengakuan biaya kerugian, lihat kebijakan akuntansi di depannya. Pengakuan biaya depresiasi, lihat kebijakan akuntansi, penurunan nilai goodwill, dan utang biaya. Kemudian ada beberapa informasi tambahan di sini. Goodwill yang dibentuk saat masuknya Tika tidak diamortisasi. Kemudian ada ketentuan pembagian laba ruginya setelah masuk Tika. Tika diberi bagian langsung 20%. Kepada Rina dan Sani memberikan bunga atas dasar modal awal pembentukan masing-masing 10%. Kemudian kepada Rina dan Sani dicadangkan gaji 150 juta dan 100. Sisanya dibagi sama besar ya. Saudara lihat tarif pajaknya. Instruksi 3, saudara sama seperti kemarin diminta menghitung ya
mencatat masuknya Tika dan menyelesaikan perhitungan. Yang kedua, mencatat transaksi tadi selama tahun 2011, menghitung saldo akhir masing-masing, membuat neraca saldo, menyelesaikan neraca lajur, menyusun laporan laba rugi. Ya, menyusun laporan laba rugi firma Puspitasari, menghitung pembagian rugi firma Puspitasari. Ya. Kemudian menyusun laporan posisi keuangan, buat jurnal penyesuaian yang diperlukan, buatlah jurnal penutup. Oke, yang pertama kita akan membahas tadi menghitung, ya, menghitung masuknya Tika, menghitung goodwill, ya, menghitung goodwill atas masuknya Tika. Saudara perhatikan di sini. Nah, silakan saudara buka kertas kerjanya. Ya, kalau sudah dibuka kertas kerjanya, saudara perhatikan modal firma baru setelah tadi masuknya Tika, ya, saudara lihat 110 juta. Kemudian di sini, ya, distribusi pembagiannya sesuai dengan ketentuan. (37.273, 303 dan seterusnya. Kemudian masuklah Tika 25 juta, berarti total modal realnya ini. Ya. Kemudian goodwill untuk Sani dan Rina, lihat ketentuannya, ya. Lihat ketentuannya di sini. Berarti kalau bisa saudara lihat di sini, berarti ketemu goodwill 8426 dibagi sama rata, berarti dibagi 2. Ya. Kemudian penghitungan bonus dari Tika untuk Sani dan Rina. Ya. Setoran Tika 25 juta. Nah, haknya karena kan modalnya investasi, ya, metodenya, ya. Berarti di sini 22 juta, ya, yang diakui untuk Tika 22 juta dari setor 25 juta. Yang 3 berarti bonus dari Tika. Bonus dibagi sama antara Sani dan Rina, berarti dibagi 2. Ketemulah 1.500.000. Setelah saudara menyelesaikan perhitungan ini, berikutnya saudara selesaikan jurnalnya, ya. Jurnal ini pembagian goodwill, ya. Pembagian goodwill, kemudian yang kedua perhitungan setoran Tika. Tika 22, setornya 25, diakui 22, sisanya dianggap bonus menambah modal Sani dan Rina. Ya. Oke, lanjut, ya. Oke. Kalau saudara sudah jelas, berikutnya saudara buat jurnal. Jurnal yang pertama tadi, ya, pembelian kendaraan. Yang kedua tadi pelunasan wesel, ya. Jurnal pembelian. Jurnal penjualan, ya. Yang kelima penerimaan piutang, yang keenam pelunasan piutang, yang ketujuh pembayaran biaya gaji, ya. Persediaan supplies, pencairan deposito, ya. Yang ke-10 utang gaji pada kas, berarti ini membayar utang gaji, membayar utang biaya, membayar macam-macam biaya, ya, membayar utang PPh, ya. Sini
Silakan saudara buat jurnalnya sampai jurnal yang ke-17. Setelah itu silakan saudara masukkan ke buku besar ya. Buku besar sederhananya bagaimana pakai T atau apa, monggo. Ya, kalau sudah nanti untuk hasil akhirnya ya, kalau sudah hasil akhirnya nanti silahkan saudara masukkan ke neraca lajur ya. Saudara perhatikan, nanti kalau saudara mengerjakannya sudah sesuai, neraca lajurnya muncul total sementaranya ini 219.646.200. Setelah itu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya berarti saudara membuat jurnal penyesuaian untuk dimasukkan ke kolom ini ya. Nah, langkah berikutnya buatlah jurnal penyesuaian. Yuk kita lihat jurnal penyesuaiannya ya. Tadi jurnal yang pertama berkaitan dengan penggunaan supplies ya. Berarti persediaan suppliesnya di kredit ya. Tadi jurnal yang kedua saldo dari uang muka biaya ya. Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan pengakuan utang gaji, utang bunga yang keempat ya. Penyesuaian persediaan yang kelima, penyesuaian dari ada penurunan CKP yang ketujuh, depresiasi, kemudian penurunan goodwill dan pengakuan utang biaya. Kalau sudah, silakan saudara bisa masukkan ke neraca lajur tadi di kolom penyesuaian ya. Di kolom penyesuaian saudara bisa lihat di sini ya. Kalau saudara memasukkannya sudah betul, nilainya 90, 470, 800 ya. Kemudian saudara lihat di sini, saudara gabungkan antara neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah penyesuaian, muncullah neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian saudara pilah-pilah mana yang masuk laba rugi dan mana yang masuk neraca ya. Berarti kalau yang masuk laba rugi adalah rekening nominal, sedangkan yang masuk neraca adalah rekening real ya. Kalau saudara jumlahkan nanti ketemulah di sini, karena di posisinya ini berarti rugi ya. Ketemulah rugi dari usaha persekutuan di tahun 2011 sebesar 15.820 ya. Kemudian karena rugi, pajak tidak diperhitungkan. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba. Setelah itu saudara susun laporan keuangannya ya. Laporan keuangan dari firma per 31 Desember ya. Karena rugi, kita lihat bagaimana perhitungan pembagian labanya ya. Berarti nantinya karena rugi ini nanti akan mengurangi dari model masing-masing sekutu. Setelah dikurangi bunga modal 10% gaji ya, gaji. Berarti nantinya Sani akan menanggung kerugian sebesar ini
4.562.656 Rina dan Tika. Otomatis nantinya akan mengurangi modal masing-masing. Kalau nanti saudara perhatikan neraca yang dihasilkan jumlahnya ini 120.699.200 ya. Tinggal pindahkan aja dari laba rugi tadi ya. Oke. Laba ruginya tadi 15.820.800. Yang perhitungannya tadi sudah saya jelaskan. Begitu. Selamat mencoba ya, semangat ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.